terus dideketin lah sama si Jaki ini. Semakin lama dideketin, Jaki mulai sadar bahwa yang di depan itu bukanlah manusia. Astagfirullahaladzim. Dia ini langsung nunduk dan coba untuk ngejauhin si perempuan tersebut. Jadi kayak ya udahlah diterusin masing-masing aja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang pesugihan Gunung Lawu. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but ya enggak? Jangan lupa ngopi. Nih coy, gue mau ngasih tahu ke kalian. Di bulan Januari 2026 itu gue ngadain trip ke Ujung Genteng. Dan salah satunya itu mampir ke rumah gua. Jadi buat kalian yang gak suka gunung, mungkin kalian mau coba ikut trip ke pantai, silahkan kalian bisa langsung DM ke Instagram gua. Harganya kalau nggak salah 500 ribuan. Dan itu siapa cepet aja ya, karena gue juga nggak bawa banyak, mungkin satu elok doang. Terus collab juga sama beberapa trip. Jadi gabungan gitu tripnya gitu kan. Jadi buat kalian yang mau ikut, silahkan buru-buruan Januari. Ya belum gue buka sih pamfletnya, tapi udah beberapa yang daftar gitu kan. Jadi kemungkinan ya takut keburu penuh kalau nanti. Dan oke cuy, gue bakal nyeritain tentang si Jaki sama si Toha lagi. Dimana awal cerita ini bermula dari Jaki yang nanya nih ke si ibu, "Bu, Toha mana?" Dengar-dengar dia mau naik Lawu kan. Ibu ini bilang, "Wah udah berangkat dia," gitu kan. Lah, berangkat sama siapa? Kok dia tumben-tumbenan gak ngajak? Nggak tahu tuh. Lagi galau kali tuh bocah, lagi putus cinta. Jadi Toha ini kayak lagi ada beban lah cuy. Dia ini pergi naik gunung. Dan ibunya juga nggak ngelarang. Namanya juga anak laki, nggak apa-apa lah. Ibunya cuma bilang, "Lo kalau mau ke gunung jangan banyak ngelamun, hati-hati," gitu kan. Ya si Toha mah nurut-nurut aja pada saat itu. Tapi Jaki ini sempat khawatir lah. Loh, emangnya dia ada masalah percintaan apa? Ya tahu sendirilah, Toha kan jarang ngomong, jarang cerita. Dan di situ pun Jaki sempat kepikiran lah sama si Toha ini. Dan Jaki bilang, "Yaudah bu, aku mau nyusul aja deh Lawu." "Weh, emang kamu lagi libur tak kerja?" "Ya gampang lah bu, sekalian pengen nyobain makanan pecel di Puncak Lawu gitu kan." Pada saat itu masih ada warung Boyem dan masih dijaga sama almarhum Boyem gitu cuy ya, sebelum meninggal beliau. "Oh ya udah, hati-hati. Jangan lupa tegur kalau itu bocah sering lamun, kalau perlu cedotin aja palanya," kata ibunya Toha pada saat itu. Jaki pun manggut, terus dia langsung prepare beres-beres dan berangkatlah. Dalam perjalanan ke Gunung Lawu, Jaki ini sempat nelpon ke beberapa temannya yang ternyata betul cuy, bahwa si Toha ini naik sendirian atau bisa dibilang solo hiking pada saat itu. Jaki ini benar-benar khawatir sama sahabatnya. Ya bisa dibilang udah kayak saudara kandung lah gitu kan.
Apalagi jasanya Toha ini banyak banget sama si Jaki. Ya setidaknya kalau ada masalah ya cerita, kalau bisa bantu ya dibantu, kalau enggak ya dicariin jalan keluarnya bareng-bareng gitu kan. Emang ada-ada aja nih bocah ya dari dulu. Nggak pernah mau ngelibatin orang kalau ada masalah. Ya udahlah, kita skip dulu masalah si Jaki dan kita akan lanjut ke si Toha. Toha ini pada saat itu udah di tracking nih cuy. Jadi dia tuh udah berangkat sendiri solo. Dan memang tujuannya pengen menyendiri, pengen apa ya, introspeksi diri lah sebetulnya pada saat itu. Yang dimana Toha ini sebentar lagi itu udah kayak bisa dibilang lulus kuliah. Dia harus cari kerja. Tapi sebetulnya sebelum lulus ini dia udah coba ngelamar ke sana kemari. Tapi dia nggak dapet kerjaan yang cocok. Atau bisa dibilang ya ada sih kalau cuman sebatas penghasilan kecil mah gitu kan. Tapi yang nggak mencukupi. Apalagi Toha ini punya apa ya, punya ambisi, punya keinginan yang dimana dia ini pengen ngumrohin atau ya syukur-syukur bisa berangkatin haji orang tuanya. Dan itu adalah ambisi yang paling mulia. Jadi dia tuh pengen kejar target. Kalau memang harus skip dari pergunungan ya dia akan skip. Tapi ya namanya juga kerjaan kan susah banget dapetnya gitu kan. Sebenarnya kalau gajinya yang kecil-kecil mah ada gitu kan, ya balik lagi. Namanya juga anak zaman now pengennya gaji gede gitu kan. Dan itu juga masalah proses pendewasaan dari si Toha juga. Di situ pun dia tuh cuma ngelamun. Tapi Toha ini bukan tipikal manusia yang apa ya, kalau banyak beban itu ngelamun. Enggak cuy, cuman emang pengen healing-healing aja. Dan dia juga nggak bertujuan untuk nyari yang horor-horor. Dan dia naik pada saat itu barengan dengan tim orang atau kelompok orang. Walaupun ya bisa dibilang dia ini solo gitu kan. Tapi dia juga nggak mau yang sendiri-sendiri banget. Karena memang yang dia tagin ini adalah Gunung Lawu. Gunung yang bisa dibilang lumayan cukup angker di daerah Jawa Tengah. Dia tuh jalan gitu kan santai. Sampailah pokoknya di sepanjang perjalanan dia tidak mengalami kejadian hal yang aneh. Sampailah dia di area camp, yaitu di pos 5. Sampai di area camp dia masak-masak dan sebagainya. Ketika dia masak-masak dia nih kepikiran, gue besok muncak apa kagak ya? Tapi enak di sini, muncak enggak, nggak usah muncak, makan pecel aja kali ya, enak di warung gitu kan. Ya udah deh, dia tuh udah tuh nggak ada pikiran apapun, nggak ada gangguan apapun, istirahat, bangun pagi, jalan samit. Tapi dia samit pun nggak terlalu pagi ya, nggak yang subuh-subuh. Berangkat itu sekitaran jam 6 atau setengah 7-an. Dia berangkat dan sampailah dia di warung Boyem. Sampai di warung Boyem dia mesen nasi pecel dan sebagainya. Nah ketika sampai di Boyem dia sempat ngelihat satu pendaki yang dimana pendaki itu ngelamun aja cuy. Tapi nggak ditegur tuh. Ya mungkin saking asiknya menikmati menikmati suasana gunung gitu kan. Dan di situ juga pada saat itu rame lah. Dan kayak nih orang ngelamun baik-baik kesambet gitu kan dalam hati si Toha pada saat itu. Dan dia selesai makan, ngerokok, nyebat-nyebat, dia juga ikutan ngelamun. Tapi nggak sengelamun seperti yang pendaki ini cuy. Selesai makan mungkin kurang lebih di Boyem itu sekitaran 1 jam. Ya ini jalan-jalan dulu lah. Nggak ke puncak cuy, nggak ke puncak, jalan-jalan, terus mainin monyet, terus ngeliat pemandangan. Ya menikmati aja gitu, bukannya harus ke puncak. Padahal dari Boyem itu ke puncak itu dekat kan. Dia tuh cuma menikmati. Sekitaran jam 2 itu udah siang banget ya, dia ini turun. Nah ketika dia turun, ini pendaki nggak tahu nih, pokoknya yang satu ini. Dia turun sampailah dia di Pasar Dieng. Ketika sampai di Pasar Dieng atau Pasar Setan ini, dia ngeliat satu pendaki itu turun. Pada saat itu ketika Toha ngeliat, dia ini juga sebenarnya udah mulai takut ya. Itu pendaki apa bukan? Pendaki gaib apa bukan ya? Tapi kok kayak gue pernah lihat dah. Siapa ya? Aduh gue takut aja tapi ayo udah deh. Diikutin lah sama si Toha ini, si pendaki tersebut. Bahkan diteriak-teriakin, bang, 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 bang. Terus kan diteriak-teriakin. Tapi ini orang gak nyaut, gak denger dan gak noleh sama sekali.
dikejar, dan ketika dilihat dia tahu bahwa ini adalah salah satu pendaki yang sebelumnya ngelamun di kawasan warung nih cuy. Wah, ini bocah malah ngelamun. Lah mana sendiri doang, rombongannya kemana lagi nih? Astagfirullahaladzim. Perasaan gue banyak beban pikiran kagak ngelamun-ngelamun begitu banget dah ya. Aduh, beban apa sih Tong? Lu sampai sebegitunya. Aduh, gua tolongin apa kagak ya? Kagak gua tolongin, kasihan. Kalau gua tolongin gue juga takut. Udah deh, gua lari dah. Larilah, dikejar, ditepuk. Bang, lu mau kemana? Dan ketika ditepuk, si orang ini langsung sadar kan. Astagfirullahaladzim. Dia bilang istighfar tuh pada saat itu kan. Kita ada di mana nih bang? Lu malah nanya kita ada di mana. Lu ngapain kesini? Lu jalan sambil ngelamun ya? Dia tuh duduk lah, sambil megangin kepalanya. Lu kenapa? Nggak tahu bang, gue lagi banyak pikiran banget. Akhirnya mereka ini nggak buru-buru ke atas, melainkan curhat di tengah hutan tuh cuy. Yang pada saat itu Toha berpikiran cuman jalan ke atas doang, nggak mungkin dia bisa nyasar. Karena memang lokasinya pun itu nggak terlalu jauh dari pasar setan pada saat itu. Yaudah istirahat nih, minum. Nyebat. Lu kenapa sih, cerita? Diceritain lah, kita sebut aja nama si pria ini namanya Rama. Si Rama ini itu abis diputusin sama pacarnya. Pacarnya ini nikah sama cowok lain. Dimana alasan si pacarnya ini ninggalin si Rama itu gara-gara ekonomi, atau bisa dibilang ya si Rama ini miskin. Jadi dia tuh nikah sama orang yang kaya atau jauh lebih kaya daripada si Rama ini. Ya Rama pun sebetulnya sadar diri dengan penghasilan dia yang memang masih kecil. Iya, jauh dari kata cukup sih. Tapi Rama karena memang suka, dia ini akan memperjuangkan. Ya namanya juga orang ikhtiar kan. Tapi ya namanya juga manusia, nggak bisa berkata apa-apa. Ya si ceweknya pun mungkin lebih milih ya udah yang pasti-pasti aja nih yang kaya gitu kan. Akhirnya ditinggalin dan dia tuh kepikiran lah. Jadi kayak ngelamun, ya bayangin aja. Si Rama ini pacaran bisa dibilang 2-3 tahun lah. Ya itu adalah bisa dibilang lumayan cukup lama kalau pacaran sekitaran 2-3 tahunan ya kan. Toha yang ngedenger curhatan dari si Rama cuman manggut-manggut doang. Dia juga nggak terlalu banyak ngasih saran sih, karena kan ya kalau orang cerita itu bukan berarti minta saran atau dikasih saran. Cukup jadi pendengar yang baik. Itu jauh lebih menyenangkan, karena apa yang dihadapin sama dia ya belum tentu kita kasih saran pun bisa masuk. Malah yang ada nanti akan jadi tersinggung. Ya udah bang, gue doain semoga ada jalan keluarnya. Pada saat itu Toha ngomong seperti itu. Yaudah yuk kita balik lagi ke jalan yang benar. Yang bisa dibilang ya udah balik lagi, kita udah nyasar nih sebenarnya gitu kan. Yaudah ayo bang, makasih bang ya udah didengerin. Akhirnya mereka dua jalan ke atas lagi nih cuy. Atau bisa dibilang ya mau ke rute yang benar kan. Tapi ketika jalan dari hutan tersebut, kabut tipis itu udah ada. Mereka ini kan turun ke bawah nyusurin hutan gitu kan. Mereka ini jalan aja. Tapi Toha kok ngerasa aneh. Kok jalannya itu nggak ketemu sama yang namanya pasar setan atau pasar di. Bentar dah bang. Kalau nggak salah 5 menit gue nyampe. Karena ini nanjak mungkin 10-15 menit atau 20 menit deh. Lah ini kita udah jalan setengah jam kagak nyampe ke pasar di. Lah iya sih bang, gue juga kagak tahu lagi. Tapi jalannya bener nggak? Bener kok, gue yakin gue kesini bukan cuma sekali, gue udah beberapa kali. Ya sedangkan si Rama ini itu bisa dibilang itu perdana cuy. Aduh gimana nih bang? Apa kita jangan beneran nyasar lagi ya? Enggak. Kita nggak nyasar kok. Bener ya? Yuk jalan lagi sekitaran 5 menit. Jalan lagi lah dia ke atas. Itu kondisinya masih menanjak ya, dia jalan ke atas. Dan jalan 5 menit itu masih nggak ketemu. Dan mereka itu di area yang bisa dibilang sekelilingnya penuh dengan hutan-hutan atau pepohonan gitu ya. Kalau pasar Dieng itu cuman pohon-pohon tinggi yang paling sedada gitu kan, pendek-pendek, dan pohonnya pun jarang-jarang lah.
Dan itu pun didominasi jalurnya itu penuh sama yang namanya bebatuan gitu kan. Sedangkan mereka ini jalan di tanah cuy. Ya tanah hutan gitu kan, nggak ada bebatuan. Aneh ya. Dan ketika 5 menit mereka masih belum ketemu jalannya, si Toha ini bilang berhenti dulu dah, nggak beres. Mereka ini berhenti lah. Terus gimana nih bang? Aduh, tapi nggak punya raut rasa khawatir karena memang mungkin karena faktor udah apa ya, bisa dibilang lagi banyak pikiran lah, bodo amat lah gitu kan si Rama ini. Sedangkan Toha udah mulai panik, anjir gimana nih kok bisa-bisanya nyasar. Tapi dia santai lah, nyebat dulu pada saat itu. Karena ketika kalian nyasar di gunung atau di hutan, hal yang paling wajib adalah tenang, rileks. Amati dulu, lihat sekitar, pantau, baru berpikir. Ketika lagi santai, lagi mau coba mikir biar otak itu jernih, si Rama ini tiba-tiba kesal dan marah. Gara-gara ngikutin lu bang, kita jadi nyasar kan. Padahal si Toha ini kan tujuannya baik gitu kan, mau nyelamatin nih bocah. Tapi nih orang malah kesel begitu. Dan di situ pun sebetulnya Toha udah mulai kesel ya. Bisa dibilang, nih orang ngapa tiba-tiba marah sih, bukannya diem mikir gitu kan Toha ini. Udah bang, nggak apa-apa, santai dulu, insya Allah kita bisa keluar kok. Bisa keluar gimana, orang dari tadi nanjak terus gak ketemu pasar Dieng. Tahu begitu gua agak ngikutin lu dah. Diam aja Toha tuh. Ya udah, yuk kita jalan lagi ke bawah yuk, dia bilang gitu kan. Dan walaupun dengan kondisi si Rama ini ngedumel, kesel, akhirnya ngikut tuh cuy. Ikut, kondisi Rama di depan, si Toha ini di belakang pada saat itu cuy. Jalan tep. Jadi karena memang sebelumnya mereka ini nggak nandain, dan pada saat itu pun Toha nggak nandain tempatnya ya. Dan Toha pada saat itu ngerasa bahwa dirinya nih kok jalannya jadi beda lagi gitu kan. Kemana gitu, kok bisa-bisanya. Dan pada saat dia ngerasa bahwa makin dalam ini hutan, makin rimbun, makin banyak pohon-pohon besar gitu kan. Toha ini bilang berhenti dulu bang gitu kan. Rama ini nak ngomong lagi, apaan sih? Berhenti ngapa sih? Ada apa lagi? Nyasar kan? Perasaan tadi pohonnya nggak segede-gede gini dah. Kok kenapa jadi tiba-tiba pohonnya gede-gede banget? Nggak beres ngikutin lu. Selalu dah, gue mau jalan sendiri aja, kata si Rama pada saat itu sambil jalan. Sedangkan Toha diem aja. Dan karena memang ngelihat si Rama jalan terus, dia ini coba manggil-manggil. Dalam hati Toha sebenarnya kesel, cuman di sisi lain kalau dia sendiri juga, ya mau gimana, akhirnya diikuti lah. Bang tunggu bang, gue ngikut. Ngikut lah si Toha ini kan, ngikut jalan terus. Dan pada saat itu mereka berdua ini nyasar cuy. Nyasar, nggak tahu yang namanya mana arah timur, barat dan sebagainya, itu nggak tahu. Bahkan waktu pun itu udah menunjukkan makin lama makin sore pada saat itu. Udah tuh, ketika udah makin sore dan mereka juga udah kecapean, istirahat lah. Dan pada saat itu juga si Toha ini kan masih ada air kan, dia berbagi lah ke si Rama ini. Nih bang, apaan sih, malah ditepok cuy. Itu air sebetulnya masih banyak, hampir 1 botol, tapi ditepok sama dia itu tumpah, ngebuat Toha itu jengkel. Dibayain malah ngelunjak ya. Gua nyusulin lu itu gara-gara lu jalan sendirian dan ke arah yang memang bukan jalurnya. Dan lu udah buat tolongin malah nggak tahu diri. Kalau memang ujung-ujungnya lu malah kayak begini, mendingan gua nggak bantuin lu. Gua tahu lu lagi banyak pikiran, gua tahu lu lagi ada masalah, tapi nggak gini konsepnya bro. Bisik banget sih. Pergi sono dah, serah. Tuh siapa lu ngikutin gua? Gua mau nyasar kayak mau apa, serah lu deh, dia bilang gitu kan. Dan di situ pun akhirnya diambil kan botol aqua itu, ditinggal seberapa ya? Mungkin seperempatnya lah, seperempatnya pun kurang. Di situ pun dia ya udahlah, karena memang waktu masih menunjukkan belum yang malam-malam banget kan. Akhirnya dia coba cari jalan keluar. Serah lu ya, gue nggak peduli sama lu, gue bakalan cari jalan keluar sendiri. Kita dari sini bakalan misah lah. Pada saat itu Toha ini kan cari jalan keluar sendiri cuy. Misah dia, jalan, bodo amat lah, serah dia. Toha juga udah mulai gedek dan kesel. Semakin dia jalan, mulai di sini timbul aroma bunga melati.
kok tiba-tiba bau bunga melati ya? Wah, dia tuh ngelirik atas sama bawah cuy, karena feelingnya itu udah nggak enakan pada saat itu. Duh, gimana nih? Dan singkatnya, dia ini kemalaman dan gak ketemu sama jalur yang sebenarnya. Kebetulan ketika dia sebelum waktu malam, dia tuh ketemu pohon yang gede, akar-akarnya tuh luas banget. Dia tuh cobalah istirahat di situ. Dan sebelum dia istirahat, dia memastikan bahwa lokasi dan tempat itu tuh nyaman. Dia tuh ngeliat sekeliling dulu, ya udah, dia ngeres di situ. Dan untungnya pada saat itu nggak hujan. Jadi dia ngumpulin ranting-ranting, dia bikin perapian pada saat itu cuy, buat menghangatkan badannya agar nggak terjadi hipotermia. Dia nyalain api di situ. Dan ketika dia udah nyalain api, udah feeling dia ya, itu udah maghrib. Dia ini sholat maghrib lah. Dia sholat maghrib dan selesai sholat dia zikir, ya doa supaya bisa dicariin jalan keluar, bisa keluar dari hutan ini. Setelah selesai doa, dia nyantai-nyantai depan api unggun. Dia tuh kayak mikirin, aduh semoga gue gak penampakan dah. Coba aja ada sahabat gue. Mungkin senyasar-nyasarnya dengan kondisi kayak gini, gue gak bakal ketakutan sama demit nih. Apes. Niat mau nolongin orang, malah dikata-katain. Emang. Jadi orang baik itu harus pilih-pilih juga pada saat pemikiran si Toha pada saat itu. Dan gak lama ketika dia lagi mikir ngeratapi nasibnya, ada sebuah teriakan yang dimana teriakan ini mirip banget dengan suaranya si Rama. Tapi walaupun suara teriakan itu si Toha ini tahu, Toha ini gak mau nyamperin cuy. Dia ini cuman diem aja. Dia tuh cuman diem, gak berani nyamperin sama sekali. Dan kita akan beralih ke si Jaki. Jaki ini udah sampai di base camp. Dia ini sempat ngeliat daftar buku tamu dan ternyata betul di situ ada nama si Toha. Jaki ini langsung mulai tracking lah. Jadi selisihnya sama si Toha ini bisa dibilang kalau Toha itu tracking pagi, kalau si Jaki ini tracking malam. Nah, sebetulnya Jaki itu pengen naik sampai di pos 5 karena yakin bahwa temennya ini camp di pos 5, tapi dia mutusin buat camp di pos 3 gara-gara harus nolongin orang atau pendaki yang memang pada saat itu ada masalah cuy, atau bisa dibilang kena sakit dan sebagainya lah gitu kan, jadi harus ngurusin. Nah, ketika dia ngurusin dan udah istirahat, sempatlah dia ini kepikiran terus sama si Toha. Yang gak tahu kenapa, intinya di kelopak matanya itu selalu kebayang-bayang si Toha ini cuy, yaitu sahabatnya. Astagfirullahaladzim. Dan di situ pun sempat sholat dia ini kayak, ya Allah semoga sahabat gua, saudara gua itu bisa dikasih keselamatan. Dan pertanda apa ya? Dan di situ pun dada dari si Jaki ini kayak ser gitu, kayak apa ya? Bukan kelaparan ya, jadi kayak khawatir, kayak deg gitu, berdegup kencang gitu kan si dadanya ini. Dan ketika udah mulai pagi, dia ini buru-buru lah trekking ke puncak. Tapi pada saat itu Jaki itu tuh bawa preparean banyak banget, bisa dibilang kayak jaket, headlamp, logistik, air, bahkan air aja itu sampai 2 botol cuy. Pokoknya dia bawa lah. Nah, ketika sampai di pos 4 dia ngeres tuh. Jadi kalau ngeres di pos 4 dia ngeliat, kok kayak gue nggak dengar suara orang teriak minta tolong ya. Tapi di situ kan harusnya ya, karena kalau summit pagi kan ya mungkin sama ya. Tapi nggak tahu kenapa Jaki ini memutuskan untuk pengen belok aja cuy. Jadi kayak feeling aja pada saat itu belok lah dia. Belok set, intinya nggak ke jalur yang umum biasa dilalui pendaki. Jadi dia pun memastikan ketika belok ke kanan atau beda jalur, dia sempat melihat kiri sama kanan. Takutnya ada pendaki yang ngikutin, dan justru itu malah menyesatkan para pendaki lain. Dan dirasa nggak ada yang ngikutin, dia belok lah pada saat itu. Ketika belok, dia ngelihat ada satu orang berdiri, atau bisa dibilang kayak duduk entah berdiri dari kejauhan gitu kan. Dan itu sosoknya seperti perempuan. Siapa itu? Dengan kondisi ngebelakangin kondisinya. Nah, terus dideketin lah sama si Jaki ini. Semakin lama dideketin, Jaki mulai sadar bahwa yang di depan itu bukanlah manusia. Astagfirullahaladzim.
dia nih langsung nunduk dan coba untuk ngejauhin si perempuan tersebut. Jadi kayak ya udahlah diterusin masing-masing aja gitu kan. Tapi ketika dia jalan lurus ke depan, ternyata sosok itu udah ada di depannya dan natap ke arah si Jaki. Dan sosok tersebut itu senyum. Sebagian badannya itu seperti ular cuy, sedangkan setengah badannya itu manusia. Dengan kondisi manusia tanpa busana, itu gundal gandul duanya itu kemana-mana. Dan memang wanita ini cantik banget, tapi Jaki cuma bisa nunduk dan gak memperdulikan dari si perempuan ini. Jalan lagi lah dia, dan lagi-lagi dihalangi. Hei, kamu ini adalah manusia yang terpilih dan kamu bisa kaya jika kamu mau. Tapi Jaki ini bilang, gua gak mau kaya, udah gua gak bakalan kehasut sama ajakan lu. Minggir dari jalan gua. Dan justru penolakan itu ngebuat makhluk setengah ular ini marah dan murka. Jaki tapi masa bodoh cuy. Dan ketika dia meneruskan perjalanan atau ngacuhin nyuekin si sosok tersebut, langkah kakinya lama-kelamaan itu berat. Dan karena Jaki tahu sosok ini tuh makin ngeganggu, Jaki di hatinya cuma zikir dan ngeluarin tasbih kecil sambil zikir. Dan si tasbih tersebut itu tuh langsung dijatuhin ke bumi. Jadi kayak diplok gitu kan sambil baca bismillah. Dan itu cuy, ketika tasbihnya itu ngebelah dan ngebuat si ular tersebut itu jatuh ke sela-sela tersebut dan teriak sekencang-kencang. Dan ketika udah tanah itu nutup, diambil lagi tasbihnya dan lanjut lagi jalan. Masa bodoh tuh dengan makhluk tersebut. Dan sesuai ancaman dari makhluk setengah ular ini, bahwa kalau lu nggak mau ikutin peraturan gua atau nggak mau nurutin kemauan gua, ya Jaki ini gak bisa keluar dari gunung tersebut atau dari hutan tersebut. Jaki ini tanpa arah dia tuh terus-terusan jalan. Bahkan jalan ke sono gak ketemu, jalan ke sini gak ketemu. Seolah dia itu diputer-puterin aja. Bahkan itu sampai gelap gulita. Tapi Jaki ini gak panik sama sekali. Melainkan dia ini cuek lah. Insya Allah nanti bisa keluar. Toh dia ini karena memang seolah udah bawa persiapan gitu kan cuy. Jadi dia tuh aman-aman aja, air masih banyak dia minum. Dan pokoknya tiap sholat ya dia sholat gitu kan, zuhur sholat, asar sholat, dan sampai maghrib pun dia sholat. Ketika maghrib ini sholat, dia tuh keinget lagi sama si sahabatnya ini, yaitu si Toha kan. Lu di mana ya? Dan ini pada saat dia selesai sholat, kedengaranlah suara teriakan yang dimana suara teriakan ini adalah teriakan dari si Rama. Lah, kok ada suara teriakan? Tapi siapa ya? Dan di situ pun Jaki langsung buru-buru bergegas dan dia tuh nyari sumber suara teriakan tersebut. Dia terus aja jalankan, jalan sampailah dia nemu sebuah penerangan yang dimana kok kayak ada orang. Kok kayak ada yang bikin api unggun gitu kan. Perlahan dideketin. Terus ketika dideketin tuh Jaki ini ngucap salam, Assalamualaikum. Di situ Toha ini langsung ciut dan ampun bang, ampun balamu, ampun, ampun. Lah si Toha nih, lu ngapain ampun-ampunan? Geblek lu, dikira gua mbah lau. Nih gua temen lu. Ngapain lu di sini sendirian? Astagfirullahaladzim, bener-bener lu ya. Untung aja gua ngikutin elu. Dan di situ pun Toha pun sadar kan bahwa kok suaranya nggak asing nih, kayak sahabat gua gitu kan. Pas nengok pelan-pelan, lu bener kan Jaki kan? Lu sahabat gua kan? Lu temen gua kan? Lu bukan setan kan? Di situ pun Jaki nyamperin, dijitak palanya. Setan kagak mungkin bisa ngejitak kan? Lu gue jitak pala lu. Aduh, sakit. Lu kagak tahu pala gue dipitrahin. Ya udah maaf lagian. Lu lebay banget sih, udah tahu ini sahabat lu. Bisa-bisanya gue disangka demit ya. Dan lagian juga gue ngucap salam kan.
Toha ini bilang, "Ya kadang juga setan ada yang ngucap salam." Ya masih aja bilang gua setan. "Lu ngapain di sini?" "Lah, lu yang ngapain di sini?" Mereka tuh kayak berdebat kayak bocah gitu kan ya, sebenarnya mereka sama-sama nyasar pada saat itu. Dan singkatnya, Toha ini ngejelasin lah kenapa dia bisa nyasar dan suara teriakan tersebut itu bukan dari dia, melainkan dari salah satu orang yang ditolongnya lah pada saat itu gitu kan. Nah di situ si Toha ini tuh kayak bilang, "Yaudah cabut yuk, cabut yuk." Tapi Jaki ini bersikeras, "Udah nggak usah, kita tolongin aja dulu, kita samperin." "Udah nggak usah, itu orang kagak tahu diri tuh." Tapi Jaki ini kekeh kan, cuman ya mau nggak mau lah pada saat itu nyarilah sumber suara tersebut. Karena nggak bisa nolak juga, tapi setidaknya udah ada teman seperjalanan yang nyasar gitu kan, jadi udah aman. Apalagi temennya ini adalah sahabatnya, wah udah pasti aman banget. Dan lagi juga mereka bawa logistik. Ya udahlah santuy aja, diikutin lah sumber suara tersebut. Dan ketika ngikutin sumber suara tersebut, ternyata ketemulah sama si Rama ini, di mana si Rama ini sedang menghadap ke salah satu sosok, yang dimana sosok ini nggak jauh beda sama yang diketemuin si Jaki, yaitu makhluk setengah ular dan setengah manusia. Jadi bisa dibilang pada saat itu Rama tuh kayak lagi nyembah-nyembah, kayak lagi sujud gitu dong. Dan di situ diteriakin sama Jaki, "Woi, ngapain lu? Ye sujud sama yang begituan ya?" Gitu kan diteriakin. Astagfirullahaladzim si Toha ini, "Lu ngapa tiba-tiba teriak?" Dan di situ pun makhluk tersebut kayak nengok. "Oh, jadi masih ada. Kalian mau kaya juga? Sini, gabung dengan manusia ini dan bocah ini," gitu kan. Jadi mereka berdua ini disuruh gabung. Ya mereka mah jalan ngedeketin kan, tapi Jaki ini malah megang pinggang. "Gabung, enak aja pesugihan gitu kan. Kagak, lu kagak boleh ngasut manusia, nggak ada, nih bocah mau gue bawa pulang." Tapi ternyata cuy, Rama ini tatapannya itu benar-benar tajam. Dan justru kayak seolah nggak senang karena ada kedua orang ini, apalagi ada si Toha pada saat itu kan. Jadi kurang lebih kayak makhluk ini tuh tahu cuy, sebelumnya si Jaki ini udah kayak ngusir atau ngelenyapin sebangsanya ini kan. Di situ pun makhluk setengah ular ini nyuruh kalau lu mau kaya, bahkan si setengah ular ini tuh kayak ngasih unjuk, "Noh lu lihat itu ada emas kan, syaratnya lu harus ngebunuh dua orang tersebut." Yang sebetulnya Jaki sama Toha itu nggak ngelihat apapun cuy, tapi entah apa yang dilihat sama si Rama ini. Bahkan Rama ini kayak, "Emas, gue kaya gitu kan." Dan di situ ketika dia udah seneng dengan kekayaannya, Rama ini langsung nengok bahwa kayak Rama ini udah dibutakan harta yang memang entah itu nyata atau tidak ya. Tapi yang dilihat sama mereka berdua, Toha sama Jaki ini ya sebenarnya nggak ada apa-apa di situ, cuma dedaunan yang dihambur-hamburin aja. Astagfirullahaladzim. Jaki ini bilang, "Bang, istighfar bang, bang istighfar bang." Dan ternyata si Rama ini langsung nerjang mereka berdua. Dan tenaganya si Rama ini gede banget cuy. Dua orang ini sampai nggak kuat ngeladenin si Rama. Dan karena nggak kuat ngeladenin si Rama dan takut terjadi sesuatu sama nih anak, Toha ini bilang, "Yuk cabut, yuk tinggalin. Terserah dan nih bocah mau ngapain, yang penting kita kabur. Kita udah nolongin, terserah dia mau ngapain." Dan di situ pun mereka berdua ini lari dari kejaran si Rama. Sempet tuh ada sesi kejar-kejaran, Rama si ular ini ngejar si Toha sama si Jaki. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua bisa kabur dari kejaran bukan dua sosok ya, tapi melainkan dari satu manusia yang haus kekayaan dengan satu sosok penunggu dari Gunung Lawu ini lari. Ya walaupun pada saat itu mereka berdua pun belum bisa keluar dari hutan tersebut. Dan di situ pun akhirnya mereka istirahat.
dan berharap ada sebuah keajaiban pertolongan bisa keluar dari hutan tersebut. Toha ini nanya, gimana nih kita bisa keluar? Kagak tahu dah, tapi insya Allah bisa keluar. Lu kalau udah kuat kita jalan lagi ya. Jalan kemana? Udah jalan ikutin gua aja. Yaudah sekarang aja dah, buat takut diuber-uber sama orang kagak jelas tuh. Udah yuk cabut yuk. Jalanlah mereka di sepanjang perjalanan itu. Gimana ya tuh kabar bocah ya? Ya udahlah, yang penting kita udah ngingetin, terserah orang tersebut mau gimana pun. Akhirnya mereka ini bisa keluar dari hutan tersebut cuy. Alhamdulillah, namanya orang baik, namanya orang tenang, namanya orang beriman, pasti akan selalu ada jalannya gitu kan. Bisa keluar dan tembusannya itu di pos 3 atau di area campnya si Jaki ini cuy. Dan ketika sampai itu ya emang udah kelewat sehari kan gitu kan. Ketika sampai istirahat mereka ini langsung buru-buru turun. Ketika turun laporan lah, dijelasin lah bahwa saking keenakannya kayak berkelip gitu kan, karena ditanya kenapa kok bisa ngaret bla 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 gitu kan. Dan ketika mereka udah sampai base camp pun ternyata si Rama ini pun itu turun juga dengan kondisi sama, gendong carrier juga pada saat itu. Dan sempatlah ditanya sama si pihak base camp, loh temen lu no nanyain gini-gini, bahkan sempat ada ditanyain evakuasi. Jadi cuy, kenapa pada saat itu pendakian itu ditutup? Gara-gara memang ada sebuah laporan satu orang pendaki ini tuh dinyatakan hilang. Dan sempat tim evakuasi ini nyusur sampai ke atas, itu nggak ketemu juga cuy. Pada saat itu kurang lebih tuh kayak dicari nggak ketemu, dan ya Jaki sama Toha tuh nggak tahu apa-apa kan. Jadi dijelasin lah semua. Tapi Rama ini cuma nunduk, nggak ngomong sepatah kata pun, nggak bilang maaf dan sebagainya. Tapi tatapan ini benar-benar mengarah ke si Jaki sama si Toha ini. Sedangkan Jaki sama Toha itu nggak nyeritain tentang si Rama ini. Singkatnya, ya walaupun dengan drama pada saat itu cuy, Toha sama Jaki ini pulanglah cuy. Pulanglah dia ini kan pulang ke rumah. Dan ketika pulang ke rumah, si Toha itu ngalamin lebam-lebam. Mungkin ini udah ditandain. Dan samar atau bisa dibilang Jaki itu sempat ngeliat kayak Rama ini ngikutin ke rumah. Padahal nggak tahu ya Rama ini orang mana, nggak tahu tuh. Jadi kayak ngikutin, astagfirullahaladzim. Sedangkan Jaki itu udah tahu bahwa ini bukan sakit biasa. Dan disitu pun ya si Toha ini diobatin mulai dari dokter, terus diobatin di ruqyah dan sebagainya, sampai 2 minggu itu sembuh, alhamdulillah. Dan si Toha pun mengakui bahwa sakitnya ini jauh dari kata normal, tapi alhamdulillah lah dia bisa disembuhin kan. Dan nggak tahu tuh cuy apa yang terjadi sama si Rama ini, karena ketika si Toha ini sembuh itu udah bener-bener normal, nggak ada apa-apa, nggak ada mimpi tentang si Rama dan sebagainya. Dan sempat sih ada sebuah berita di mana ada pendaki yang meninggal di Gunung Lawu dengan nama Rama. Tapi kejadian tersebut itu bisa dikatakan setelah 4 atau 5 bulan dari pendakian mereka berdua ini cuy. Tapi ya mereka berdua juga nggak tahu lah ya, dan nggak mau cari tahu juga, bahkan ya nggak ada mukanya juga gitu kan. Akhirnya ya masa bodoh lah. Cuma kalau memang itu si Rama yang mereka kenal, ya itu adalah sebagian akibat dari mau melakukan perjanjian sama penunggu Lawu. Ya itu adalah konsekuensi dimana ketika lu pengen kaya dengan cara instan, ya lu harus terima konsekuensinya. Dan untung si Jaki itu nggak sempat ngikut ya, kalau Jaki mah nggak mungkin ya. Dan untung si Toha tuh nggak sempat ditawarin, nggak tahu lah ya kalau si Toha ini ditawarin, ya mungkin bisa aja dia juga kegiur gitu kan. Dan untungnya keburu ketemu sama si Jaki pada saat itu, dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, pokoknya yang positifnya silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.